Apa belum Ibu? Dikit lagi sini. Lagi loading ya Bu ya? Iya, loading. Belum juga. Ya udah kelihatan kemarin sampai mana? Sampai slide 25 Ibu. Sudah saya buka. 25. Oke, ini ya. Iya Bu. Ya, jadi ini adalah sekian cara komunikasi yang asertif gitu ya. Nah, ini dia yang slide 25 adalah pernyataan empati ya. Jadi pada saat klien atau tamu yang menyampaikan keluhannya atau menyampaikan sesuatu yang dia ingin nyatakan, itu seorang petugas harus bisa merepresentasikan bahwa dia itu empati gitu ya. Misalnya dengan karena sikap ya berarti ditunjukkan dengan raut muka gitu ya. Terus kata-katanya pada saat menjawab gitu ya. Jadi menunjukkan sikap yang empati gitu. Nah, demikian juga tidak hanya yang personal gitu ya, atau dalam posisi yang kepada masyarakat banyak juga sama ya. Nah, mungkin sesekali dengan ungkapan yang menunjukkan empati ya, misalnya kalau sesuatu yang disampaikan itu adalah keluhan, keluhan itu artinya berarti mengecewakan ya, saya dengan menyampaikan permohonan maaf sebelumnya ya. Terus ya jangan melawan, artinya menyalahkan, bahkan menyalahkan si klien. Bisa juga kan sesuatu misalnya produk gitu ya, fungsinya tidak berfungsi dengan baik, kan bisa juga kesalahan si pemakainya ya, atau dengan kata lain si tamunya tadi ya. Tapi tetap meskipun seperti itu ya, tetap kita harus menunjukkan, atau sebagai petugas harus menunjukkan empati. Next slide 26. The art closing ya, atau menutup pembicaraan. Pastikan semua kebutuhan dan keinginan publik telah terpenuhi sebelum menutup pembicaraan. Simpulkan pembicaraan untuk tindak lanjut sesuai kesepakatan. Ucapkan terima kasih atas kunjungan publik dan ucapkan selamat jalan. Artinya mungkin ketiga-tiganya bisa disampaikan, atau mungkin hanya dua ya. Kecuali jika si tamunya itu hal yang dia sampaikan itu mungkin perlu waktu ya. Nah, bisa ketiga-tiganya. Misalnya seperti ini ya. Setelah si tamu atau customer itu menyampaikan yang dia perlukan ya, kemudian si petugasnya itu kalau closing conversation tuh seperti ini misalnya. Oh baik Bu, kami sudah mengerti maksud Ibu bahwa kedatangan Ibu ke sini adalah untuk
komplain masalah sambungan telepon yang tidak lancar. Baik, nanti akan kami cek, tugas kami akan datang ke tempat Ibu, ya, apakah ada jaringan yang rusak atau mungkin peralatan lain yang harus dicek. Ada lagi yang bisa kami bantu, si tamunya mungkin menyampaikan sudah cukup baik, nanti silakan tunggu, petugas kami akan datang. Terima kasih atas kunjungan Ibu. Ya, jadi seperti itu. Menjelaskan solusinya, kalau saat itu juga ya suruh ditunggu, suruh menunggu, atau solusinya yang seperti apa, ya apa petugasnya mau mengecek atau apa ya disampaikan. Ya. Atau misalnya diterima, terus besok kami akan hubungi atau seperti apa. Ya. Ya, sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh perusahaan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Kemudian juga yang lain, ya misalnya ke layanan bank misalnya ya, buka rekening sudah selesai. Nah, biasanya juga si petugas menanyakan ada keperluan lain lagi, atau mungkin beberapa itu menawarkan ya. Saya tadi kan buka rekening si calon nasabah sudah, terus ditawarkan yang lain misalnya menggunakan kartu apa gitu, kartu gold atau silver kan kayak gitu biasanya ya. Terus misalnya untuk keperluannya kartu yang ini bisa besarnya penarikan atau setoran berapa gitu kan, bisa beda-beda ya. Jadi seperti itu. Nah kan nanti si tamunya menjawab. Setelah yakin nggak ada yang diperlukan lagi atau diurus lagi ya, ucapkan terima kasih. Ya. Kalau misalnya saat kalian ke toko retail kan juga seperti itu ya, udah di cash register gitu kan. Pasti dia mengingatkan kan, ada yang lain lagi nggak, atau menawarkan yang ada di depannya, beli berapa dapat 2 misalnya, atau beli makanan sedang diskon seperti itu ya. Nah, selama ini Anda tidak memperhatikan ya, atau biasa aja, itu sebenarnya ini salah satu cara berkomunikasi ya. Di samping menunjukkan sikap pelayan yang baik, juga berharap ya, berharapnya si tamu atau pembeli itu menambah ya, membeli lagi yang lain, keperluan yang lain, kan otomatis ada tambahan pendapatan ya untuk ke tokonya gitu, ya. Oke. Next. Nah, sikap kan di atas ditunjukkan dengan cara berpakaian ya. Selain itu juga raut muka, ekspresi wajah. Wajah itu terdiri dari mata ya. Yang bisa ditebak orang itu mata dengan mulut, bibir gitu ya. Ini ekspresi wajah itu yang menandakan sebuah tadi itu empati, keramahan, bahwa kita respon terhadap tamu gitu ya, terhadap yang dihadapi itu salah satunya ekspresi wajah dengan mata ya. Lakukan kontak mata secara langsung dengan pelanggan, artinya melihat mata dia tapi ya kejar gitu ya. Kejar itu artinya nggak melotot gitu. Kontak mata harus sesuai dengan senyuman ya. Tapi sekarang susah ya karena pakai masker kan, senyum atau enggak gitu mungkin bisa terlihat juga ya dari matanya. Tampilkan tatapan mata yang bersahabat, hindari mata berkerut atau tatapan mata kosong. Berkerut lah ya, kalian tahu. Kosong karena ya, tatapan mata kosong, biasanya kosong nggak, sedang kurang sehat atau memikirkan hal lain, nggak konsentrasi gitu ya.
Nah, ini puasa nih nanti jam 12 ke atas tuh. Karena lapar ya, jadi tatapannya kosong. Mudah-mudahan kalian lihat ya. Mata kaku atau mengalihkan pandangan harus dihindari. Jadi kadang kan orang jadi bingung gitu ya, sehingga mengalihkan pandangan ke arah yang lain gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya, jangan dilakukan. Kemudian hindari juga mata ke bawah atau ke tempat yang lain. Apalagi ke bawah, mengalihkan berarti kan ke kiri atau ke kanan. Apalagi ke bawah kan. Nah itu kan ada maknanya tuh ya, apakah menunjukkan takutan atau menunjukkan rasa kurang percaya diri gitu. Nah lengkapnya di komunikasi ya, ini hanya melengkapi saja. Nanti di komunikasi bisnis mestinya diajari ya. Berikutnya, nah mulut ya kan, mata mulut. Tampilkan senyum manis sebagai rasa senang atau gembira. Ya. Ya, senyum kan ibadah juga ya, menampilkan senyuman, membuat orang merasa senang atau gembira. Ya. Hindari bibir rapat karena ekspresi ini menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Nah, ya. Jika sedang berinteraksi dengan orang, bibirnya rapat itu menunjukkan ya kemarahan dan kekecewaan menurut ilmu komunikasi. Ya. Tapi juga hindari mulut yang terbuka lebar tanpa bicara karena ekspresi menunjukkan kebingungan. Nah, ini juga ya, pada saat berbicara tidak membuka mulut terlalu lebar karena ini menunjukkan ekspresi kebingungan. Ya. Lebih baik jika lawan bicara kita sedang berbicara ya dengan senyuman saja ya, senyum. Tapi tidak ya tadi tuh yang kedua, tidak menunjukkan rapat ya, mulutnya rapat. Hindari menggigit bibir karena hanya mengisyaratkan sikap kesedihan. Ya, sekali lagi menurut ilmu komunikasi. Gigit bibir kan juga menahan rasa sakit bisa ya. Nah, sehingga ya memang kalau kerja ya sehat ya, harus sehat. Bicara sewajarnya dan jangan dibuat-buat. Nah, seseorang bisa menilai lawan bicara kita dia bicaranya wajar atau dibuat-buat gitu ya. Kalau wajar ya biasa aja. Next. Berikutnya. Pokoknya di Tresia itu slideshow ya, tapi di ibu enggak. Oke, nggak apa-apa. Ekspresi kepala. Posisi kepala hendaknya tegak sebagai kesediaan untuk berkomunikasi ya. Nah, artinya dengan kata lain, jika posisi kepala kita itu tegak, merepresentasikan bahwa kita tuh merespon baik lawan bicara, ya. Siap untuk berkomunikasi. Anggukan kepala sebagai tanda isyarat menghormati atau persetujuan, ya. Maksudnya seperti ini, pada saat si lawan bicara kita itu bercerita atau menyampaikan sesuatu, nah hal yang disampaikan itu kita setuju dengan cara mengangguk, gitu ya, dengan mengangguk yang tidak terlalu dalam lah gitu ya. Bisa juga dengan senyuman sambil manggut gitu ya, kalau orang Jawa manggut. Itu juga sebagai syarat untuk menghormati. Kemudian hindari memegang kepala dengan tangan karena hal itu menunjukkan kecemasan. Sedang berbicara dengan orang lain atau lawan bicara kita, memegang kepala itu menunjukkan kecemasan. Ya.
jidat dipegang gitu ya, berarti jangan lagi seperti itu. Kemudian hindari pula kepala menunduk ke bawah karena hal itu menunjukkan penolakan atau menunjukkan kurang respon ya, tidak suka gitu, tidak suka berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Padahal belum tentu, tapi sikap itu adalah menandakan ini ya. Ya, sehingga setelah tahu jangan gitu ya. Oke. Kemudian posisi kepala hendaknya sewajarnya sehingga tidak menimbulkan kesan kurang perhatian atau sombong. Nah, lurus gitu ya. Apa ini dagunya jangan ke atas kan, seolah-olah kayak itu merepresentasikan sombong gitu ya. Jadi yang lurus aja. Seperti itu. Next. Melayani pelanggan dengan sikap positif. Ya. Nah, sikap bisa ditunjukkan juga dengan ini sikap yang positif ya. Pertama, melayani dengan hormat, yaitu memperlakukan setiap pelanggan sebagai tamu istimewa. Ya. Jadi tidak melihat fisiknya, tidak melihat keperluannya, semuanya sama. Ya, semuanya diperlakukan sama. Dan melayani dengan terhormat itu atau menganggap tamu sebagai istimewa, caranya atau ditunjukkan dengan disapa. Ya. Sapa bisa dengan misalnya pagi, selamat pagi, ya. Selamat siang, selamat siang. Gitu. Nah, misalnya tamu nih datang satu, selamat pagi Bu, ya, atau Pak, ada yang bisa kami bantu. Ujuk-ujuk datang lagi yang lain, ya nyelonong gitu ya. Nah, kalau padahal kita lagi menerima tamu ini, ya. Selamat pagi, bapak-bapak, selamat pagi Pak. Mohon maaf, silakan tunggu sebentar. Saya terima ibu yang datang terlebih dahulu. Ya, karena kamu nggak ngerti. Artinya tadi tamu yang kedua jangan dibiarkan disapa, tapi dia diberitahu untuk menunggu atau menunggu giliran. Ya, jadi sikap melayani tamu yang datang terlebih dahulu itu juga menunjukkan keadilan, ya. Oke. Jadi tamu disapa, ya. Atau ketika tamu yang terus dia tahu, ya, datang terus karena Anda sedang menerima tamu yang sudah datang terlebih dahulu, berikanlah senyuman gitu, ya. Terus dia akan duduk. Nah, seperti itu. Jadi artinya enggak terabaikan. Lebih baik lagi jika ada petugas yang lain, ya, atau mungkin dengan nomor antrian gitu ya, sehingga merasa dengan diberikan nomor antrian itu bahwa dia itu akan dilayani ya, walaupun nggak sekarang. Mendengarkan keluhan pelanggan, nah dengan tadi itu raut matanya seperti apa, ya, terus tatapan mata maksudnya, kemudian mulut kita itu seperti apa tadi yang di atas, ya. Dengarkan si tamu itu keluhannya, mungkin perlu juga dicatat, ya. Artinya yang penting-penting, poin penting. Nah, tentang komplainnya atau keluhannya tadi. Sehingga nanti Anda bisa memberikan feedback atau jawaban atas keluhan tersebut. Sabar dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan. Sungguh-sungguh itu artinya ya jalan keluarnya apa gitu. Nah, sehingga seperti yang kita udah sampaikan sebelumnya bahwa sebuah produk atau jasa yang disediakan oleh sebuah perusahaan itu
hal-hal yang sering dikeluhkan oleh solusinya apa? Ya, misalnya produk biasanya kerusakannya apa, solusinya apa? Kalau jasa biasanya yang dikeluhkan oleh si tamu atau pembeli itu apa, solusinya apa. Ya, itu yang harus dimiliki dulu oleh perusahaan. Ya. Sehingga misalnya petugasnya lebih dari satu, jawabannya sama, solusinya sama. Ya. Karena nggak mungkin yang di luar itu. Kalau misalnya ada, itu kan sesuatu yang baru ya, dan itu mungkin berikutnya harus diperiksa lagi, dicek lagi ya. Ada customer yang mengeluhnya itu di luar hal yang sudah dicatat ya oleh perusahaan. Nah, berarti kan nggak bisa dijawab pada saat itu ya. Bagaimana caranya jika si jawabannya tidak bisa diterima oleh si tamu dalam waktu itu juga ya, misalnya akan ditelepon atau nunggu berapa lama ya. Itu juga menandakan bahwa si tamu itu dilayani dengan sungguh-sungguh. Next slide. Menghindari bersikap a priori terhadap pelanggan. Ya. A priori ya ini nih dia antaranya menunjukkan acuh gitu ya, tadi ngelihat ke bawah, representasikan tidak suka gitu ya, masa bodoh pada pelanggan tuh sesuatu yang nggak boleh ya. Kadang kita atau sebagai pegawainya itu sungguh-sungguh, si tamunya menerimanya gitu ya, menganggapnya kita nggak maksimal kadang-kadang ya. Nah itu harus juga ya. Apalagi dengan yang memperlihatkan sikap yang acuh tak acuh atau masa bodoh gitu ya. Nah itu sesuatu yang haram gitu ya, diberikan oleh petugas pelayanan atau perusahaan. Menunjukkan keangkuhan, tidak sabar dalam melayani itu juga nggak boleh. Ya. Membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Nah, mungkin dituliskan ya, dituliskan di biasanya berapa lama sebuah pengumuman atau seorang customer itu dilayani ya. Misalnya di Ibu maaf ke mute.
Ya, maaf, nggak tahu kenapa bisa. Ya, di referensi kita lanjut lagi ya. Ya tadi ya. Menghindari sikap upload terhadap pelanggan. Nah, tidak adil dalam perlakuan pelanggan. Itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Caranya tadi itu dengan nomor antrian sehingga merasa akan mendapatkan pelayanan kan, mendapatkan nomor antrian. Kemudian petunjuk misalnya berapa lama sebuah layanan diberikan ya, sehingga si tamunya itu nggak usah bertanya-tanya ya. Kemudian hindari juga sikap meremehkan pelanggan. Jangan melihat tampilan si tamu atau pelanggan gitu ya.
Nah, semuanya harus sama, semuanya diperlakukan sama. Next. Next slide. Grace ya. Tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan. Dengan cara berusaha menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas barang atau jasa. Kan terutama memanfaatkan pelanggan itu pelanggan yang misalnya dia pengetahuannya kurang tentang produk gitu ya, atau dari sikapnya si petugas ini menilai bahwa pelanggan itu bisa dipengaruhi gitu ya, tidak boleh. Artinya misalnya ada dua produk, kalau dia bertanya misalnya ada produk A dan B, kan biasanya ini yang lebih bagus yang mana gitu kan. Nah, positif artinya jawabannya, yang A keunggulannya apa, kelemahannya apa, misalnya yang B keunggulannya apa, kelemahannya apa. Silakan kepada pelanggan untuk memilih gitu, jangan mendorong ya, membiarkan dia itu yang memutuskan gitu, mau pilih barang A atau barang B. Ya. Kemudian tadi itu menjelaskan tentang keunggulan produk itu juga salah satu ini ya, cara untuk menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas barang atau jasa. Ya. Bersikap jujur, menghindari berbohong atau menipu pelanggan. Ya. Terhadap kualitas sebuah produk ya, atau jasa, nah itu nggak boleh ya, apa adanya ya. Kalau misalnya ada kekurangan ya sampaikan ya. Atau misalnya kelemahannya apa gitu ya, tapi jarang ya, tapi ada produk yang memiliki kelemahan, misalnya si calon pembelinya itu yang jarang menanyakan. Nah, kalau seperti itu ya nggak perlu dijelaskan juga nggak apa-apa. Ya mungkin tadi keunggulannya aja. Ya. Kemudian bersikap adil dan bijaksana menjual barang imitasi atau tiruan atau barang yang sudah kadaluarsa. Nah, toko yang baik ya itu ya selalu mengecek barang-barangnya ya, masih layak digunakan apa enggak ya, masih lama enggak. Kalau barang-barang yang udah ada luar saya disortir ya, dikeluarkan dari pajangan. Kalau Anda ke toko retail yang sering deket expirednya kan, pasti dia bilang ini expirednya kapan gitu. Misalnya besok dia sampaikan ini expirednya tanggal 13. Artinya itu mengingatkan Anda untuk membeli atau tidak gitu kan. Pasti retail itu menyampaikan kepada pembelinya, atau ini expirednya sampai tahun 2023. Pasti itu ya. Nah itu toko yang baik ya, penyedia barang dan jasa yang baik. Karena kadang-kadang pembeli nggak jeli gitu ya. Tapi kalau Anda ke toko ya satu produk, lihat itu dulu ya expirednya gitu ya. Nah, ini ya. Terus misalnya apakah barang itu asli atau tidak gitu juga harus disampaikan ya. Terutama apa ya barang ya, barang-barang. Terus atau mungkin terbuat dari bahan apa gitu ya, perlu disampaikan. Contoh perilaku positif tadi Trace ya, sedikit sampai itu. Bersahabat, senyum, menawarkan bantuan, diplomatis, santai tetapi sopan ya. Bisa ditunjukkan dengan cara ini. Oke, next. Apa itu? Sikap menghargai
Pelayan pelanggan dengan sifat menghargai, ya. Bisa ditunjukkan dengan cara menciptakan hubungan baik dengan pelanggan dengan cara greeting ya. Salam. Kan kalau kamu ke toko retail, selamat datang, silakan belanja di siang. Ada yang bisa kami bantu gitu. Itu greeting ya. Toko-toko individu juga mestinya parah gitu ya, toko individu parah. Coba sekarang terapkan memberikan ucapan ya, memberikan ucapan selamat datang paling enggak gitu ya. Welcome, selalu mengucapkan selamat datang kepada pelanggan ini, nggak boleh lupa ya. Help, selalu menawarkan bantuan pada pelanggan, mengingatkan tadi ya, dengan cara mengingatkan, atau misalnya produk apa ada di mana ya, dikasih tahu ya, ditunjukkan lokasinya gitu ya, mungkin dengan posisinya di sebelah mana gitu. Atau bisa juga si ininya petugasnya mengantar ya, mengantar kepada tamunya tadi, posisinya ada di mana. Jadi selalu siap sedia membantu ya, membantu si tamu. Kemudian bersikap ramah dan sopan ya. Jangan memotong bicaraan pelanggan. Jika tamunya atau pelanggannya sudah menyampaikan, biarkan dia sampai selesai. Baru Anda menjawab atau mengatakan sesuatu. Ya. Selalu mengingat dan menyebut nama pelanggan pada saat berbicara. Maksudnya seperti ini. Kalau terutama jika menerima tamu itu ya di resepsionis ya, kan pagi dengan ibu siapa gitu kan, atau bapak siapa. Nah, dia kan akan menyebutkan namanya. Saya Tuti dari PT ABC. Nah, pada saat menyampaikan namanya, biar nggak lupa Anda tulis tuh ya di kertas atau buku yang ada di depan Anda. Apalagi kan sekarang agak jauh ya, nggak terlalu dekat kan, bahkan ada tabir nikah gitu ya. Nah, ditulis. Kemudian pada saat menjawab, kita dengan menyebutkan namanya itu si tamu akan lebih senang. Saya seperti ini, oh begitu ya, begini Bu Tuti, gitu. Apa yang ibu sampaikan atau apa yang ibu keluhkan itu bla bla bla. Jadi dengan menyebut namanya, dia si tamunya itu akan lebih senang. Ya. Sehingga pada saat dia menyampaikan namanya, biar kita nggak lupa tulis. Kan nggak lucu kalau ibu siapa tadi ya gitu. Jadi udah menyebutkan nama tapi Anda nggak nulis ya, itu kurang sekali ya, kurang sopan gitu. Jadi itu ya. Demikian juga jika ini telepon gitu ya. Kan telepon kan kita nggak tahu. Misalnya pertama sih, misalnya dia memperkenalkan diri. Saya tadi Bu Tuti dari PT ABC ingin menanyakan tentang janji temu dengan Bapak Direktur. Ya. Terus, oh ya Bu sebentar, saya sambungkan, saya tanyakan dulu gitu ya. Nah, setelah informasi dengan Pak Direktur, Pak ini Bu Tuti itu menanyakan keinginannya untuk bertemu dengan Bapak. Oh iya, suruh saja nanti hari Kamis. Oh baik Pak, kan? Nah terus kan kamu nyambung dengan Bu Tuti gitu. Nah dengan kata-kata itu si tamu itu, si penelpon itu juga merasa senang, ya. Artinya menyebutkan nama itu tamu yang langsung, ya. Juga tamu yang baik pun. Bahkan misalnya keseringannya menelpon gitu ya, si klien
atau ininya. Hafal kan suaranya, Anda tuh hafal, oh ini kayak suaranya bapak itu deh atau ibu itu. Ya. Kemudian Anda menyebutkannya namanya, ya. Jadi jangan kayak baru lagi gitu, jangan kayak petamu baru, penelpon baru gitu. Ya. Nah itu dia akan senang gitu. Si karyawan ini atau customer service ini atau hafal namanya, ya dia akan lebih senang. Jadi itu ya pentingnya mengingat nama tamu, ya, dan juga suaranya kan suara ya, kalau telepon kan suara, sehingga tidak menanyakan seperti tamu baru, penelpon baru gitu ya. Tuh. Memberikan pelayanan terbaik dengan menunjukkan kesungguhan Anda dalam membantu mereka. Ya. Kalau datang, si tamunya datang gitu kan, dengan cara mungkin menjawab, dalam mengantarkan keperluannya, yang memenuhi kebutuhan si tamu itu, ya, atau menyelesaikan kebutuhan si tamu, persoalan si tamu. Kemudian selalu menyempatkan diri untuk mengantar pelanggan sampai ke pintu, jika mungkin gitu ya. Jika tidak mungkin, cukup dengan berdiri, ya kan? Kalau kamu ke customer service di bank kan kamu udah selesai urusannya, pamit, kamu siap beranjak, si customer service kan berdiri, ya kan? Itu adalah ini, ya, menunjukkan sikap menghargai. Atau pas customer udah CS dia udah berdiri, ya, itu juga menunjukkan sikap menghargai. Next. Sikap berdasarkan konsep pelayanan prima ditunjukkan dengan cara hubungan baik dengan pelanggan. Ya, sikap pelayanan prima berarti punya rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. Nah, ini adalah program ya, program yang harus dibuat oleh perusahaan. Bagaimana petugas-petugasnya atau karyawan-karyawannya itu bangga terhadap pekerjaannya, merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, atau dengan kata lain, dia karyawan atau bagian dari sebuah perusahaan memiliki tugas tertentu, dengan dia melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, ya, responsibility-nya, itu akan membawa, walaupun hanya dia gitu ya, artinya kesuksesan oleh perusahaan, ya, walaupun artinya kesuksesan perusahaan itu adalah sumbangsih dia juga gitu, ya. Jadi semuanya gitu, semua yang ada di dalam perusahaan itu harus merasa seperti itu, ya. Kalau perusahaan sukses, dia juga harus bekerja dengan baik, ya. Semua karyawannya ada juga pekerjaannya bangga terhadap perusahaannya, gitu. Apa kemarin istilahnya itu? Ops, ya. Ya rasa bangga terhadap ops. Oke, itu ya. Memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan pasti ya. Jadi dia tuh responsibility-nya, rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Nah, harus ada ya. Kemudian sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya. Ya, ya, prinsip ini itu artinya ya loyal ya, loyal terhadap suatu perusahaan. Suatu saat perusahaan mungkin melakukan kesalahan, yang pasti bukannya dibela, ya ikut dulu apa yang pasti, nanti kan ada klarifikasi, ya ada klarifikasi dari perusahaan. Sementara itu tetap ya, tetap artinya
eh, apa namanya, menunggu respon ya. Jadi jangan bereaksi dulu, biarkan perusahaan yang memberikan klarifikasi ya. Jadi seperti itu. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka apa nih, semangat ya. Biasanya kalau kamu saya datang ke sebuah layanan atau perusahaan itu pagi gitu ya, pas mau buka persis gitu. Biasanya kayak ada apa ya, doa bersama gitu. Si petugasnya tuh kumpul keliling dipimpin oleh manajer. Ya mereka tuh berdoa gitu ya. Berdoa untuk kelancaran pekerjaan mereka hari itu gitu. Misalnya seperti itu. Di Politeknik aja security-nya kalau hari pagi tuh ya, setiap hari atau enggak itu seperti itu ya. Jadi mereka dipimpin oleh pimpinannya, apa security-nya gitu ya, pimpinan security-nya, atau akan lebih baik lagi jika pimpinan perusahaan itu sekali gitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi itu menciptakan hubungan baik dengan karyawannya, sehingga dia mengingatkan ya bahwa dia itu bertugas, jalankan tugas, dan hasilnya itu akan menjadi sumbangsih ya terhadap kemajuan perusahaan. Nah, itu sekali itu agak pagi itu ya ke sebuah pelayanan. Jadi biasanya tuh ada kayak seperti itu ya. Mereka berkumpul, entah berdoa atau apa, atau ada briefing gitu ya. Jadi itu salah satu cara juga yang dibuat oleh perusahaan untuk memberikan semangat ya kepada karyawannya agar bekerja dengan lebih baik. Next. Terus ya, next slide. Sudah terganti belum? Oh ini nanti. Udah. Pelayanan pengalihan dengan bersikap positif. Ya. Kamu suruh baca diktat nih. Dan di situ tuh bagaimana menunjukkan sikap seorang petugas yang menunjukkan dia itu positif ya, di mana di situ tuh terangkum dalam melayani dengan terhormat ya, melayani dengan menghindari sikap autoriter gitu ya, menghindari sikap mencari kelemahan. Ya, dia sudah Ibu sampaikan sebenarnya ya, tapi akan lebih baik lagi jika Anda membaca ya. Baca kembali. Oke, next. Nah, nanti kan semua perusahaan itu memiliki konsep-konsep ya di dalam sebagai apa, patokan boleh atau pedoman gitu ya, atau slogan gitu ya, yang ditunjukkan kepada tamunya atau yang harus diikuti karyawannya atau petugasnya ya. Nah, ada yang 4S ya, yaitu senyum, salam, sapa, sentuh. Artinya petugas itu harus memberikan senyuman kepada tamu, salam kepada tamu, sapa, menyapa ya, menyapa. Sentuh itu artinya ya apa ya, empati tadi ya. Ada juga yang 5S ditambah dengan sopan. Kalau suka ditulis kan, senyum, sapa, salam gitu ya. Kadang ada yang 3S. Ya itu dia. Itu adalah apa namanya, keinginan perusahaan kepada petugasnya untuk memberikan konsep ini dalam memberikan pelayanan. Gitu, ya. Ditulis karena biar petugasnya tuh ingat bahwa dia harus tersenyum, harus berikan, boleh lupa berikan salam, dan harus menyapa ya. Oke. Juga mungkin ada konsep-konsep yang lain ya,
Tapi ini yang paling banyak. Next. Next slide. Membangun loyalitas. Ya. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Sebenarnya secara tidak sadar Anda pun sudah memiliki loyalitas terhadap produk atau jasa. Contohnya seperti ini, misalnya yang cewek kan pakai sampo untuk keramas atau sabun mandi gitu ya. Pasti itu aja, karena cocok gitu ya. Nggak ada yang gonta-ganti gitu, karena satu sisi takut jadi rusak ya. Nah, setelah sekian treatment ada satu produk yang disukai atau cocok gitu. Nah, itu sebenarnya dengan kata lain loyal terhadap produk itu ya. Itu terus yang dipakai. Produk sampo itu terus yang dipakai. Ya, dia nggak mau gonta-ganti. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa seorang konsumen itu akan setia terhadap produk atau jasa karena merasakan manfaat terhadap produk atau jasa tersebut. Ya. Tadi contoh sampo ya cocok, jadi rambutnya nggak busut atau apa gitu, seperti itu kalau produk. Ya. Bahkan kadang bisa dikatakan variannya atau apa. Misalnya seperti ini, kalau yang perempuan lagi ya, tadi bedak ya, sekarang bedak beralih bedak. Bedaknya pakai suatu merek ya, taruhlah apa kalau bedak. Apa coba yang cewek? Avon atau apa gitu ya. Hanya ini karena pandemi kan nggak bedakan malah nanti nempel di masker gitu kan, maskernya jadi yang bedakan. Nah itu dia kan, misalnya seorang wanita itu menggunakan bedak ya, bedak yang suatu merek. Nah, Pixi lah katakanlah itu yang kamu pakai ya. Ya. Terus cocok gitu kan. Dia pakai bedak Pixi. Terus dia fanatik gitulah. Pokoknya nanti lipstick juga Pixi. Ya mungkin membutuhkan kosmetik yang lain dia dari produsen yang sama gitu. Ada yang seperti itu ya. Fanatik ya, merasa cocok, merasa nyaman dengan suatu merek ya, sehingga turunannya itu jika membutuhkan itu yang merek itu yang dicari. Nah, jika seperti itu kan tinggal bagaimana perusahaan itu menjaga gitu ya. Meskipun kalau kamu lihat TV kan itu isinya sebenarnya promosi, mempengaruhi seseorang untuk memilih. Misalnya di TV itu ada banyak merek kosmetik, tapi dia udah loyal, dia nggak pindah gitu, tidak terayu gitu, tidak terpengaruh, ya tidak terpengaruh, tetap menggunakan produk yang dia rasa cocok atau suka, ya itu dia yang dimasukin ya. Jadi dia tetap loyal meskipun usaha marketing gitu ya, dia tidak terpengaruh untuk beralih atau pindah ke produk yang lain. Nah, tingkatan loyalitas konsumen terdiri dari 4 tahap ya. Tahap yang pertama adalah tahap kognitif.
Yang dimaksud kognitif adalah seorang konsumen itu biasanya kan dia mempelajari tentang suatu produk yang dia butuhkan dia cari. Nah, dari mana dia mendapatkan informasi ya atau mempelajari suatu produk itu, nah itu ya. Jadi dia memilih suatu produk itu karena dia pelajari dulu ya, membaca dulu. Jadi lupa. Sebentar. Ya, jadi itu ya, kognitif itu kan dari tadi ya, seorang pembeli ya, karena dia mengetahui mencari pengetahuan tentang produknya ya, dari apa yang dia dapatkan itu, nah dia tuh setia gitu ya, setia. Kemudian loyalitas afektif. Loyalitas afektif dia kesetiaannya terhadap suatu produk atau jasa karena dia merasakan manfaatnya. Ya, kemudian loyalitas konatif adalah sedikit lupa deh, itu kita tinggalin dulu aja ya. Indikator yang digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu pemberian ulang. Artinya kalau saya nanti nih kamu riset ya, penelitian yang layak untuk dijadikan responden ya, itu sebenarnya harus membeli lebih dari sekian kali gitu. Kalau baru sekali itu belum bisa dibilang pelanggan ya. Kalau 4 kali lah, tapi ada beberapa persyaratannya di dalam penelitian itu yang boleh dijadikan responden
untuk mengukur ya tentang loyalitas itu ada yang sekian kali atau palingnya lebih dari 2 kali lah gitu ya. Kalau hanya sekali nggak boleh jadikan responden. Artinya seperti ini, kamu misalnya membeli bakso lah di suatu tempat. Ya. Kamu datang sekali itu nggak bisa dikatakan kamu itu pelanggan. Kalau 2 kali minimal itu ya, kan berarti udah 2 kali ya. Nah, ada persyaratan yang lebih, misalnya bisa dikatakan sebagai pelanggan itu sudah sekian kali ya. Nah, nanti di buku riset itu ada ya, misalnya yang layak untuk dijadikan responden itu sudah melakukan pembelian ulang itu berapa kali gitu ya. Seingat loyal itu baru beli 1 kali itu dikatakan pelanggan itu nggak boleh. Pembeli baru dia itu ya. Jadi pembelian ulang ya atau disebut loyalitas itu karena dia melakukan pembelian itu ulang. Bahkan terus ya, bertahun-tahun itu kan ada. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut. Artinya yang digunakan ya. Selain pembelian ulang yang digunakan gitu. Bisa juga kan disuruh gitu ya, beli produk ini. Tapi yang pakai orang lain itu belum dikatakan konsumen loyal, karena justru yang loyal tuh yang usernya tadi yang menggunakan atau mengkonsumsi ya. Selalu milih merek tersebut tuh, tadi tuh contohnya sampo atau kosmetik atau makanan gitu ya. Mie kan banyak tuh, ada mie sedap, ada Indomie, ada mie apa lagi. Nah, kan ada kecenderungan mie itu terus yang dibeli. Berarti dia itu loyal terhadap merek tersebut gitu ya. Loyal terhadap sebuah merek. Nah, itu dia. Selalu memilih merek tersebut. Tetap memilih merek tersebut itu artinya begini. Yang tadi contohnya ya, produk yang lain itu beli 3 dapat 5 gitu ya. Kalau yang dia biasa pilih ya beli 3 dapat 3. Meskipun begitu dia tetap ya tidak memilih yang ada program-program pemasaran gitu ya, promosi itu enggak. Tetap itu maksudnya itu ya, tetap memilih produk tersebut meskipun gencar ya, promosinya gencar. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik. Ya di dalam benaknya itu merek yang paling baik ya, menurut dia gitu. Itu ini ya yang poin 5 maksudnya. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain ya. Artinya misalnya ada orang lain yang membutuhkan referensi gitu. Tanyanya ke kamu, pengen ini apa ya yang enak, oh ini aja gitu, karena kamu konsumen setia terhadap merek mie tersebut ya. Jadi atau mungkin produk-produk yang lain ya, mesin handphone gitu ya. Kalau handphone sih memang satu ya sampai rusak tapi suatu saat bisa kan temennya lagi nyari nih apa ya merek handphone yang awet terus murah yang harganya sekian gitu. Udah kamu merasakan enak dengan produk yang kamu punya ya. Ini aja merek seperti aku ini gitu ya. Jadi seorang konsumen yang loyal itu bisa menjadi alat buat perusahaan untuk promosi sebenarnya ya. Kan kita nggak nyuruh dia untuk merekomendasikan orang. Tapi karena rekomendasi dia, ada konsumen baru kan gitu. Barang terbeli lagi gitu. Ya.
Nah, nanti temannya ini cocok juga. Nah, dia ditanya yang lain gitu. Mungkin melakukan yang sama ya, merekomendasikan merek tersebut pada orang lain ya. Nah, caranya ya memang produknya berkualitas baik semua orang gitu ya. Ya itu dia. Nah, cara-cara membangun loyalitas. Next. Ya 7. Kita sampai jam berapa sih? 5 menit lagi ya. Beda ini satu ini ya. Dimensi kualitas menurut David Garvin ya. Performance, durability, serviceability, aesthetic, perceived quality, conformance, feature ya. Terus nah artinya gini, kalau menurut Garvin sebuah produk berarti ini ya. Produk kalau yang bawah jasa. Sebuah produk itu dikatakan berkualitas itu pertama performance-nya dulu ya. Melihat performance-nya. Nah, kemudian menanyakan kepada konsumen atau user gitu ya. Atau dengan kata lain suatu produsen perhatikan performance produknya ya, performance produk, tampilan produknya gitu. Sehingga disukai oleh orang atau calon konsumen gitu. Sehingga dipilih. Nah, itu ya. Misalnya yang berarti bentuk ya, bentuknya menarik, terus ukuran, berarti ukuran di sini kan nggak ada, ukurannya pas di mata user gitu ya. Durability itu kan berarti awet ya, masa hidup produk ya kan. Pastilah sebuah produk akan dipilih atau dianggap berkualitas jika dia awet ya, tahan lama gitu. Tahan lama. Namanya ponsel gitu kan, yang awet nggak gampang rusak, itu yang akan dipilih oleh konsumen. Tadi performance-nya yang bentuknya nggak terlalu tebal gitu ya. Nah, serviceability itu ya ketersediaan tempat perbaikan ya. Jadi konsumen jika membeli produk tersebut apa namanya, membutuhkan perbaikan, itu tersedia gitu, gampang gitu ya, gampang diperoleh oleh konsumen. Nah, sehingga biasanya itu ya, pada saat pembelian produk misalnya kalau rusak di mana tempatnya diberitahukan ya, dikasih tahu ya kepada konsumennya. Semakin banyak suatu produk ya menyediakan servisnya gitu, ya, itu semakin baik. Contohnya otomotif, PT Astra, Honda gitu, motor Honda kan gitu, ya. Tempat penjualannya biasanya juga jadi tempat servisnya, ya kan? Nah, itu. Terus namanya serviceability. Estetik berarti keindahan. Ya. Nah, ini ada beberapa yang memperhatikan estetik. Ya. Atau suatu barang dianggap berkualitas jika ada nilai-nilai estetik di dalamnya. Ya. Hampir semua produk ya harus diperhatikan estetik. Tadi misalnya termasuk di sini tuh ketersediaan warna, model gitu ya, estetik. Perceived quality ya kualitas yang diharapkan oleh si
yang diberikan oleh si perusahaan gitu ya, basic quality. Jadi hampir semua produsen ya ingin memberikan suatu produk yang paling berkualitas gitu ya, kualitasnya prima lah gitu, sehingga kayak pada proses produksi itu apa namanya, pengecekan kualitas, quality controlnya gitu ya, harus melalui apa namanya, pengecekan yang betul-betul. Misalnya kalau produk-produk yang gagal kan dipinggirkan gitu ya kan. Nah, beberapa bahkan misalnya suatu produk gitu ya, misalnya udah di ini apa namanya, udah terjual, udah dilepas gitu ya, udah dipasarkan gitu. Setelah sekian lama itu ternyata ditemukan ada kekurangan gitu ya, itu biasanya ditarik gitu ya, produsen-produsen besar tuh ya. Ditarik, maksudnya diambil lagi oleh produsennya. Misalnya ada kan mobil seri apa, suatu merek ya ibu lupa ya, ternyata ditemukan kekurangan, ya itu ditarik gitu ya. Mungkin yang enggak, yang produksi tahun berapa gitu, ada seperti itu ya. Conformance artinya ya bisa dikonfirmasi lah, di conformance itu. Artinya kalau misalnya pelanggan atau pembeli ingin menyampaikan satu, itu ada solusinya ya, ada jawabannya. Fitur itu ya pasti ya, biasanya semakin banyak fitur yang ada pada suatu produk akan dipilih ya, akan dipilih oleh pembeli, sehingga dari satu sisi semakin banyak fitur akan dipilih seorang konsumen ya, atau sebuah produk yang fiturnya sesuai dengan jenisnya ya. Nah, mungkin pas ya, diperlukan oleh konsumen yang akan dipilih ya. Nah, ini kalau produk itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, untuk mengetahui bagaimana persepsi produknya ya, sebuah produsen itu harus memperhatikan ini ya, itu dari sisi produksi. Kemudian juga harus menanyakan ya kepada si konsumen atau calon konsumen tentang produknya ya. Akan lebih baik sih yang sudah membeli ya. Nah, untuk apa ya, ingin tahu gitu ya, ingin tahu bagaimana persepsi produk kita gitu ya, dinilai oleh konsumen. Udah habis ya ini ya waktunya ya, sampai jam berapa sih? 10 ya. Iya ibu. Terus ya, udah absen belum? Ya udah, karena tadi maaf ya ada error dikit. Jadi kita lanjut lagi deh tadi. Udah minggu depan ya, kita lanjut aja bahasan kita ini karena waktu udah habis. 10 kan ya? Ya udah. Iya bu. Oke. Izin stop share ya bu. Ya, terima kasih ya Tresia. Iya bu, sama-sama.